Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat fi dan yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih panas suasana terkait penyimpangan pesantren Al-Zaitun pimpinan Bapak Panji Gumalang. Hadahullah. Kali ini juga dihebohkan kita dengan adanya pesantren Al-Kafiyah yang dipimpin oleh Ustazah Laila terletak di sebuah padepokan Sendang Sejagat di Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di sini ada 12 penyimpangan yang berhasil yang telah ditulis, dan yang mana ini hasil dari investigasi TikToker ya. Teman-teman bisa baca, ada link saya share di deskripsi untuk ditengok. Itu seperti pertama, wanita ini bercadar. Dalam Islam cadar adalah hukumnya wajib, dan ada antara wajib dan sunnah, tetap berpahala. Namun yang jadi permasalahan di sini bukan cadarnya teman-teman, tetapi apa? Wanita ini memimpin sholat berjamaah di depan rumahnya, diikuti belakangnya ada 3 laki-laki dewasa. Jelas ini adalah penyimpangan, karena yang memimpin sholat itu adalah laki-laki. Adapun perempuan, kata Nabi, khairu sufufin nisa akhiruha wara'uha. Sebab baik safnya perempuan itu adalah yang paling belakang. Ada gerakan menghadap kiri kanan ketika takbir, lalu pindah posisi menghadap kamera, ada menghadap ke arah lain. Wa'iyadzubillah. Kemudian bolehnya masak rendang babi. Dan ustazah ini ketika ditanya pun dia tidak bisa menjawab dengan ilmiah karena ketidaktahuan, karena kejahilan. Dan ini adalah syubhat ya teman-teman. Sebuah syubhat itu jika melekat pada seseorang, maka maksiat yang dia lakukan itu dia anggap adalah kebenaran. Wa'iyadzubillah. Dan dosa syubhat ini lebih dahsyat pada dosa maksiat yang dilakukan oleh orang yang ngerti itu adalah maksiat dan dia melakukan itu, tahu dia itu dosa. Akan tapi orang jatuh kepada syubhat yang dia lakukan itu adalah dianggapnya kebenaran. Wa'iyadzubillah. Maka pentingnya kita menuntut ilmu agama yang benar. Makanya teman-teman kalau punya anak, maka sekolahkan anaknya ke pesantren yang mengajarkan agama yang benar, manhajnya benar. Seperti yang saya rekomendasikan adalah belajar di pesantren yang di situ manhaj salaf. Seperti Ustaz manhaj salaf seperti Ustaz Khalid Basalama, Ustaz Syafiq, Ustaz Abdul Hakim. Saya rekomendasikan teman-teman untuk memondokkan anak ke pesantren-pesantren yang bermanhaj salaf dan belajar kajian tentang Islam secara online dan offline dengan ustaz-ustaz yang bermanhaj salaf. Karena kata Nabi apa? Sataftariku ummati ila 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Qalu man ya Rasulullah? Qala man ana alaihi wa ashabi. Seluruh umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya akan singgah ke neraka. Adapun satu adalah golongan yang selamat, yaitu mereka yang mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lalu itulah ibu ini ya, disuruh tobat tak mau tobat dia. Karena itulah sudah termakan syubhat yang melekat dalam dirinya. Nauzubillah. Kemudian ada salat tarawih padahal bukan bulan Ramadan. Lalu sholat Isya 100 rakaat dan bisa di stok sampai sepekan ke depan. Katanya ini boleh. Wa'iyadzubillah. Saya tahan no pisah sah. Kemudian salah satu santriwatinya yang memiliki wajah lumayan cantik ini menawarkan dirinya untuk di stok selama 9 bulan. Wa'iyadzubillah. Pemuda ini yang merekam juga mengatakan kalimat istighfar dan dia pun tidak mudah tergoda. Temannya pun berkata, kami ini normal tapi masih punya harga diri, dan menasihati si wanita agar jangan jual dirinya dengan harga murah. Si cewek ini menjawab malah, murah aja tak punya uang apalagi mahal. Nauzubillah. Ini bahaya nih, menyerupai pemahamannya Syiah. Kemudian kalau ingin masuk ke padepokan ini harus bayar. Boleh beristri lebih dari 4. Nauzubillah. Ada yang punya 7 istri di sana. Di
padepokan ini. Jamaahnya ada yang istrinya itu 7. Dan ada ditanya salah satu bapak-bapak di sana. Ketika ditanya berapa istri bapak, dia jawab dengan tersenyum kecil mengatakan baru punya istri 4. Memang fitrah laki-laki itu adalah condong kepada lebih dari satu wanita, akan tetapi Allah telah batasi hanya maksimal 4. Tidak boleh lebih dari itu. Karena di antara sahabat Nabi pun ada yang memiliki istri lebih dari 4, Nabi menyuruh agar dikurangi dan tinggalkan 4. Kemudian adapun Nabi lebih dari 4 adalah kekhususan beliau. Kemudian yang berikutnya adalah santriwati ini mengaku dia bisa menyembuhkan orang sakit dan menjamin orang masuk surga. Ini adalah perkara yang mana hanya Allah yang bisa menentukan dan makhluk tidak bisa melakukan ini. Bahkan Nabi Isa AS berkata, beliau mengatakan wa rasulan ila bani, Allah abadikan perkataan Nabi Isa AS dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa rasulan ila bani Israel, aku ni adalah rasul yang Allah utus kepada Bani Israel. Dia mengatakan, anni akhluqu lakum minat tini ka hayati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Allah berikan beliau mukjizat membuat dari tanah dalam bentuk burung, lalu dia tiupkan, atas izin Allah menjadi burung. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Dia juga bisa menyembuhkan sakit kopak, penyakit kulit yang lainnya, dan dia katakan itu semua atas izin Allah. Dan ini mengatakan tidak menyembuhkan orang lain, orang sakit dengan mudahnya dia mengatakan itu tanpa mengatakan atas izin Allah. Ini adalah perkataan yang kufur dan menjamin orang masuk surga. Seluruh umat Nabi Muhammad yang tauhidnya benar, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan penyimpangan, maka dia pasti akan masuk surga. Akan tetapi ada di antara umat Islam itu yang singgah dulu ke neraka, dan itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang bisa memastikan sipulan-sipulan masuk surga. Hanya Allah yang akan menentukan. Lalu bolehnya bersentuhan dengan lawan jenis bukan mahram. Ada ibu yang saking terkenanya syubhat oleh ustazah ini, dia jual rumah dan tanahnya karena dia dijamin masuk surga. Dan ibu ini pun meyakini tidak apa-apa buat apa-apa, semuanya boleh, makan babi boleh, makan anjing boleh, berzina tak apa-apa, nauzubillah. Jadi kalau mau menjadi majamah harus bayar, kalau orang yang sakit maka gratis. Dan bisa ditentukan dosa orang ini oleh ustazah ini besar kecilnya. Kalau besar dosanya maka ditentukan sebagaimana dikatakan di sini, bahwasanya kalau dosanya besar maka dia bisa kirakan ini yang harus dia bayar 50 juta, maka dosanya dihapus. Wa iyadzubillah. Ini adalah beberapa hasil investigasi yang didapati mengenai penyimpangan pada pondok ini. Semoga ada tindak lanjut dari pihak yang berwajib untuk memastikan apakah ini benar adanya. Jika benar maka hendaklah ditutup dan diwaspadai. Maka pentingnya kaum muslimin untuk belajar agama Islam yang benar, dan hendaklah kita mengetahui bahwasanya manhaj yang benar dalam beragama adalah manhaj yang mana kita dituntut mengikuti Rasulullah sesuai dengan pemahaman salafus saleh dari sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Insyaallah kita akan selamat sampai ke akhirat kala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin itu bisa dibilang pondok pesantren, sementara pondok pesantren kami itu bisa mengobati manusia dan bisa menjamin manusia untuk masuk surga. Tapi itu kalian manusia apa Tuhan boleh itu? Semacam Tuhan. masa pondok pesantren itu membebaskan santriwati dan santrinya itu untuk pegangan tangan, yang buka murimnya, untuk duduk bareng, berbicara bareng. Itu bukan pondok pesantren namanya. Itu KTP namanya. Kalau kalian bilang itu tidak cocok, tapi kenapa kalian berminat untuk bergabung dengan ponpes kami? Sebetulnya nggak ada minat. Cuma menyadarkan kalian aja. Kamu menyadarkan aja. Ini loh. Kalau yang saya tahu nih, pondok pesantren. Pondok pesantren itu identik dengan agama, agamaan Islam. Kami juga ada agama.
Iya, dengarkan dulu saya nih, Islam. Di situ banyak pengajaran tentang hadis, tentang tahfiz, tentang tata cara baca Al-Quran, ya kan? Hafal-hafalan, kalau bisa tuh membaca Al-Quran tanpa Al-Quran lagi, ataupun luar kepala. Tidak seperti kalian ini, gitu loh. Assalamualaikum kalian aja. Kami juga bertemu dengan salah satu murid sampean. Masa katanya tadi malam dia barusan sholat taraweh. Nah, itu nyetok. Udah gitu katanya di Padepokan ada masakan namanya rendang babi. Saya tidak perlu menjelaskan apapun kepada kalian. Sementara yang Islam itu mengajarkan haram. Tapi kenapa dihalalkan? Sudah saya bilang, saya tidak perlu menjelaskan apapun kepada kalian. Lantas kalau kami tidak minta penjelasan dari Ustazah, saya minta penjelasan dari siapa? Karena kan Ustazah Laila ini adalah guru besar di cabang ya. Jadi kita hanya ingin penjelasan. Sebetulnya pada pondok pesantren ini tuh seperti apa sih? Kalian tidak perlu bertanya apapun kepada saya, karena saya tidak akan menjawab apapun dari kalian. Ustazah Laila, kita nggak mau berdebat, kita udah jauh-jauh kemarin. Sudahilah semua ini. Saya berdebat. Sudah. Banyak waktu untuk melayani pertanyaan kalian. Sudahilah semua ini. Apa yang kalian jalankan itu sudah sesat. Saya tanya dah salah satu santri jenengan. Dia sholat isya sampai 100 rakaat. Boleh. Sholat isya sampai 100 rakaat. Saya tanya, itu kok sampai 100 rakaat? Ini nyetok sampai minggu depan katanya. Iya, boleh. Emang bisa gitu? Bisa. Jadi sholat itu primer gitu, yang perdana dia modelnya. Begitulah. Kalian juga bisa nyetok sama saya 9 bulan. Oh, kenyang kamu ini. Nggak bisa, kami tuh orang nggak mudah tergoda kayak gitu. Kamu tuh jangan menggoda kami. Kalian ini sebenarnya astagfirullahaladzim. Saya memang manusia normal, tapi saya juga masih punya harga diri. Malah nyelmek jadi gila bro, inilah. Lalu harga diri yang kamu tawarkan semurah itu? Murah aja kan nggak punya uang. Tuh. Ya gimana? Tak kontani baru tahu gue. Saya mau nanya, semuanya di sini yang gabung bayar ya? Bayar ya? Bayar Pak ya? Bayar. Saya nanya sama Bapak ini dulu, Bapak ini tadi udah 7 wanita. Bapak ada berapa wanita? 10. Kok 10? Jadi berapa Pak? Baru 4 Pak. Oh baru. Allah sudah menugaskan bahwasanya ada yang mencatat dosa dan ada yang akan harus menyambut nyawa. Yo iki kan sok. So, berarti Riko gur mikirkan dunia, nggak mikirke besok nak akhirat piye, sapa le nyatet dosa. Untuk guru sampean, Riko Pokoke ning jenku terhapus dosa, masuk surga. dijamin. Dijamin. Iya, Dijamin. iya. Riko ngerti nggak bahwasanya guru Riko bakal masuk surga? Bakalan masuk surga. Nah masuk neraka? Ya aku ora weruh. Ya Riko juga masuk Pasti neraka. masuk surga. Jual rumah, jual tanah masuk surga. Kambek wong tua ile, percaya kambek wong. Kami percaya orang tua. Panas ya? Sama orang tua kami percaya. Islam itu yang haram apa? Ora enek sing haram. Neng kulit Ada Bu, ada ada. semuanya le. Islam itu ada pantangan haramnya juga. Islam Gak kok. enek sing haram le. Karena le nang pesantrenku dosa terhapus, bakalan masuk surga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bukakanlah hati ibu ini. Ya. Mbak, Apa meneh? Islam mempunyai larangan. Apa larangannya? Bahkan makanan itu ada yang diharamkan. Seperti babi, seperti anjing. Dan bersetubuh yang bukan mahramnya ataupun muhrimnya ketika beliau belum sah ataupun menikah. Orang genku dihalalke tok lele. Wong bakalan dosa terhapus. Wis ngerjake kono kuwi. Engko dosa terhapus. Aja wedi kowe iki jek bocah rum apa-apa. Di dalam Islam sesungguhnya, kalaupun jangankan untuk berhubungan badan yang bukan muhrim, menyentuhnya aja kan itu kan udah dosa. Ini kok diperbolehkan? Bahkan mereka tinggal satu rumah, tidur satu ranjang. Iya. Halal. Diamben tidurnya. Diambil tikar purun tanpa tiram Palembang bisa tidur. Kami sudah datangi. Kumpul kebun. Diperbolehkan kalau sudah Menghapusnya. Nah dia yang ngomong ya, tau ya.
Kau terlalu percaya sama cewekmu toh. Kalian kau berbohong. Toh, jangan gak lembu dikelu kamu toh. Boleh Jangan ngomong toh? sembarangan. Itu diperbolehkan Ustazah. Salaman, Boleh. saya salaman sama dia, katanya bukan murid. Betul. Kata sama Santo sama Yanto ulang-ulangan nggak apa-apa. Di ajaran kami boleh. Boleh. Kalau setelah Kalau kalian mau masuk. sudah masuk, Saya masuk saya, gratis. ya tidak boleh gratis. Kamu ada Harus penyakit. ada maharnya. Kita baca tidak di situ. Pengobatan gratis bagi yang tidak sakit. Kamu Oh, sakit, jadi harus bayar. Oh, saya sakit. Ya, Kalau saya nggak sakit, nggak apa-apa. tidak gratis. bayar. Oh, Cak pukulkan kepala Yanto tuh Master. Iya, siap Wahyu, siap Wahyu. Jadi Ustazah, kita hanya sekedar mengingatkan dan menengahkan. Bukankah yang jenengan ajarkan ini salah? Salah nggak ibu-ibu? Kalian yang salah. Bener katanya. Kalian yang salah. Kalian yang salah. Kami yang benar. Bertanya tidak punya uang. Memang nggak ada. Memang gak ada toh. saya cuma penasaran dari perguruan kalian ini. Bagaimana bisa Kalau penasaran masuk. Iya sabar Yanto. Aku belum ngomong tuh sama gurumu toh. Ya. Saya tuh penasaran bagaimana kalian tuh mencatat dosa seorang manusia. Bisa toh. Bisa mencatat dosa manusia, bisa menghapuskannya. Dan saya perlu bukti seberapa besar dosa saya, dan ketika dihapus dosa saya itu hilang, itu bagaimana saya melihatnya. Kaya toh. Oke, saya bayar dengan berapa, Bu Ustazah Laila? 50 juta. Saya bayar grace. Apakah bisa Anda menunjukkan dosa? Gini Mas. Dosa kamu katanya banyak, jadi kan 50 juta. Dosa saya nih banyak atau ringan kira-kira Ustazah? Banyak juga. Banyak juga, lebih dari 50 juta enggak? 50 juta. Oh sama berarti kita. Berarti kita bareng-bareng gitu berarti. Ngerti nggak? Gitu nggak bisa diminimkan lagi Ustazah? Tidak bisa. Astagfirullahaladzim.